Oke, masih di norma, di nilai dan norma sosial ya. Jadi sudah tidak menjelaskan mengenai nilai. Nah, sekarang membahas mengenai norma ya, norma sosial gitu. Jadi kalau tingkatan norma itu secara umum ada 4. Yang pertama cara, yang kedua kebiasaan, yang ketiga tata kelakuan, yang keempat adat istiadat. Itu adat istiadat. Oke, Bapak bahas pertama adalah cara atau usage. Contohnya makan bersendawa gitu ketika kenyang itu dianggap sebagai norma yang tingkatannya paling rendah. Artinya orang yang melanggarnya mungkin hanya akan mendapatkan sanksi hanya sekedar cemoohan saja gitu ya. Jadi tingkatan yang paling rendah dalam norma itu cara ya. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan atau folkways, aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat dari usage gitu ya. Jadi tingkatannya yang paling rendah itu adalah usage atau cara. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan atau folkways. Contohnya kebiasaan menghormati dan mematuhi orang yang lebih tua gitu ya. Nah, kamu menghormati guru, mendengarkan apa yang disuruh guru atau oleh orang yang lebih tua itu bisa disebut sebagai kebiasaan gitu ya. Kekuatan mengikatnya intinya lebih kuat dari usage gitu. Nah, oke. Kemudian yang ketiga tata kelakuan atau mores. Jadi ini adalah tingkatan norma yang ketiga. Aturan yang sudah diterima masyarakat dan dijadikan alat pengawas atau kontrol secara sadar atau tidak sadar ya. Contohnya larangan melakukan perbuatan pencurian gitu atau membunuh gitu, pembunuhan ya. Mores. Jadi tingkatannya lebih tinggi lagi. Nah, yang keempat adalah yang paling tinggi, namanya adat istiadat atau custom ya. Bahasa Inggrisnya custom, CUSTOM. Custom adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya dan bersifat kekal ya. Misalnya bulan puasa bagi orang muslim itu bisa disebut dengan adat istiadat atau custom ya. Apalagi kalau negaranya sampai menganut ajaran Islam sepenuhnya atau syariah gitu ya. Nah, mungkin akan ada sanksi yang jauh lebih tegas, misalnya jika diketahuan ada seorang muslim yang baligh, yang berakal misalnya, ketika bulan puasa tidak makan gitu ya. Sering kan misalnya kita dengar misalnya di sebuah daerah misalnya suka ada Satpol PP gitu merazia tempat makanan yang masih buka di bulan puasa gitu ya, di Sumatera sana misalnya. Jadi kan orang kan bisa membenarkan gitu, artinya membenarkan kalau ada tempat makan yang masih buka kemudian digeruduk gitu. Nah, gitu ya, jadi disebut dengan adat istiadat. Nah, ulang lagi ya, norma itu tingkatannya ada yang pertama cara atau usage, yang dua adalah kebiasaan atau folkways, yang ketiga tata kelakuan atau mores, yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Nah, ini yang paling tinggi. Nah, macam-macam norma itu ada 5 jenis. Yang pertama norma agama ya. Jadi norma yang ada ajaran atau kaidah agama yang biasanya bersifat mutlak ya. Itu norma agama. Kemudian yang kedua norma kesusilaan, didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia dan nilainya bersifat universal ya. Misalnya pengkhianatan ya, ketidakjujuran gitu kan, itu norma kesusilaan ya. Kemudian yang ketiga norma kesopanan ya, yaitu norma yang berpangkal pada aturan tingkah laku di masyarakat seperti cara berpakaian, pergaulan, dan berbicara ya. Contohnya mengucapkan terima kasih ketika mendapat pertolongan, itu kesopanan kan ya. Itu memakai pakaian yang tertutup gitu ya, itu kan norma kesopanan gitu. Ini kalau orang bule itu pakai baju yang ya pendek lah gitu ya, ya karena menurut mereka itu sopan karena di pantai gitu. Tapi kalau misalnya ada orang kita misalnya kemudian di pantai yang bukan daerah wisata gitu kan, orang kan akan menegur gitu. Itu disebut dengan norma kesopanan. Kemudian yang keempat norma kebiasaan ya, hasil dari perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama secara berulang-ulang. Contoh selamatan, norma kebiasaan ya. Kebiasaan 4 bulanan gitu, itu mungkin disebut norma kebiasaannya. Atau tahlilan
ketika orang sudah meninggal kemudian selama 7 hari ada yasinan gitu, nah itu disebut dengan norma kebiasaan ya, karena di agama kalau bapak tahu ya, yang bapak tahu nggak ada gitu. Nah kemudian yang kelima norma hukum ya, himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat atau negara. Contoh, melakukan tindakan kriminal diberi sanksi di pengadilannya. Norma hukum ya, norma hukum. Penipuan ya, norma hukum gitu. Oke. Macam norma ada 5 diklasifikasikan. 1 norma agama, 2 norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, keempat norma kebiasaan, yang kelima norma hukum ya. Nanti tadi Bapak udah kasih contoh ya. Jadi silahkan dipahami aja gitu. Nah kemudian ada nilai berdasarkan resmi dan tidaknya ya. Yang satu nilai yang tidak resmi atau non formal, yang kedua nilai resmi atau formal gitu. Nilai tidak resmi non formal itu contohnya ikatan atau paguyuban gitu. Tapi kalau nilai resmi misalnya nilai-nilai kode etik dokter misalnya, itu kan nilai resmi ya, karena ada orang yang mengurusi itu gitu. Karena kalau misalnya di dokter ada yang praktek gitu, atau misalnya tidak diberi surat praktek tapi jadi dokter gitu ya, nah nanti kan ada sanksi yang lebih tegas, ada semacam tertulis lah gitu ya, tertulis nilai resminya, kode etik gitu ya. Nah kemudian yang terakhir suatu norma berfungsi dengan baik diperlukan sejumlah syarat. Yang pertama, norma harus diketahui masyarakat ya. Kemudian yang kedua, norma harus dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Yang ketiga, norma harus dihargai karena bermanfaat. Yang keempat, norma harus ditaati dan dilaksanakan gitu. Jadi bisa ngebedainnya antara nilai dan norma ya, antara nilai dan norma. Intinya masih sama saja antara nilai dan norma itu ya. Cuma kalau menurut Bapak nilai itu nilai sosial itu biasanya lebih bersifat umum ya, bersifat umum gitu. Tapi kalau norma itu lebih ke kebiasaan yang ada di masyarakat gitu, tentang baik dan buruk gitu, kebiasaan yang ada di masyarakat di daerah yang lebih spesifik gitu ya. Mungkin segitu saja ya. Yang penting gini aja, apa yang Bapak jelaskan coba dipahami saja ya, dicatat aja dikit-dikit yang penting-pentingnya. Nanti setelah ini akan Bapak fotokan soal, nah silakan nanti dikerjakan ya. Nanti akan Bapak bahas, mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Mohon maaf dengan ketidaknyamanan ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.